Baik. Gimana? Ini pesertanya sudah 51 anak dari kelas 9A, C, E, F, G, H, I. Silahkan bagi teman-teman yang belum gabung untuk segera dikasih tahu karena ini Bapak acara akan dimulai. Acara live ini akan dimulai. Gitu ya. Baik, bisa Bapak mulai? Halo, Tio. Suara Bapak cukup jelas? Jelas ya? Banget. Nah lagi caranya dia. Baik, kalau gitu Bapak mulai saja. Untuk teman-teman yang belum gabung, itu silakan gabung kemudian mengikuti saja. Baik, Bapak buka ya. Bapak suara matikan semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kemudian jangan lupa Bapak mengingatkan untuk saling menjaga protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi. Gitu ya. Ini Bapak mohon maaf karena Bapak menggunakan masker, tapi Bapak maskernya saya lepas dulu supaya nanti tidak mengganggu audio yang Bapak miliki ini. Maka Bapak izin ini maskernya Bapak lepas dulu. Baik, anak-anak, pada live pembelajaran BTIK kelas 9 ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp kalian, ya. Jadi, apa-apa saja materi yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp pembelajaran BTIK, nanti Bapak akan jelaskan di sini, ya. Kemudian Bapak akan berikan, materi selanjutnya. Jadi, kalau kemarin Bapak sudah, membagikan tentang materi bab 1 dan bab 2, kemudian yang di awal itu tentang cara penggunaan Microsoft Teams. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan materi tersebut, gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa tugasnya minggu ini kalian hanya hanya screenshot pada acara live ini, ya. Kalian screenshot. Yang pertama, kalian screenshot kelihatin muka kalian ya. Contoh yang Bapak berikan tadi di WA. Ya, screenshotin kelihatan muka kalian. Jadi kalian boleh menyalakan nyalakan videonya, tetapi audio mohon untuk dimatikan supaya tidak mengganggu acara live ini. Kemudian kalau sudah kalian nyalakan kelihatan muka kalian, silakan kalian. Nah, nanti dari situ Bapak anggap itu absensi bahwa kalian mengikuti dan itu sebagai nilai tugas. Nah, kemudian dikirim di mana, Pak? Dikirimnya nanti di grup WhatsApp masing-masing, yaitu pembelajaran BTIK, grup WhatsApp BTIK. Tetapi jangan dikirim di situ, nanti Bapak akan berikan link, ya. Bapak akan berikan link, silahkan kalian klik linknya, kemudian hasil screenshotnya itu diupload. Tentunya sebelum kalian ngupload, ngisi biodata kalian, nama kalian, kelas kalian, kemudian nomor absennya, ya. Jangan ngasal-ngasalan. Nah, setelah itu silahkan hasil screenshotnya itu di-upload, gitu ya. Bagi kalian yang nggak bisa ngupload, itu silahkan tanya ke teman kalian, ya. Tanya teman kalian, Bapak sudah memberikan kemarin tutorial cara mengupload menggunakan Google Form, gitu ya. Jadi tugasnya anak-anak jangan lupa screenshot dulu, kelihatin muka kalian, nanti dikirim di grup WhatsApp yang sudah Bapak berikan linknya. Nanti akan Bapak kirim linknya. Untuk saat ini belum Bapak kirim linknya, gitu ya. Jadi selama pembelajaran BTIK ini kalian boleh menyalakan videonya, tetapi mohon untuk audionya dinyalakan nanti. Ketika nanti audionya dinyalakan itu saat sesi tanya jawab. Jadi silakan kalau kalian menginginkan tanya jawab atau belum paham, silakan bisa menyalakan audio mic-nya. Jadi anak-anak untuk mengecek apakah sampai saat ini suara Bapak cukup jelas, coba Tio dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum, Pak. Jelas. Oke, kalau gitu silakan dimatikan kembali, Tio.
Baik, Bapak akan langsung saja ke pokok pembahasan kali ini. Nah, ini mohon untuk teman-teman, masih banyak kalian cek di grup BTIK kalian, itu masih banyak, teman-teman kalian yang masih mengalami kebingungan untuk gabung di acara live ini, ya. Padahal Bapak sudah jelaskan secara detail itu hanya klik link saja, gitu ya. Mohon untuk yang bisa itu membantu. Nah, Bapak informasikan sudah 56 anak sudah gabung. Ini nanti juga Bapak bisa ngelihat dari apa kalian datang itu pukul berapa, kemudian kalian selesai itu pukul berapa, Bapak tahu. Jadi yang mengikuti hanya mengikuti saja, kemudian screenshot, kemudian keluar itu nanti Bapak nggak anggap nilai. Tidak Bapak masukkan nilai ya. Nah, itu di sini kelihatan semua. Kemudian kalian yang menyalakan audio itu kelihatan semua. Jadi ya itu hanya apa, sekedar mengingatkan saja, maka mohon untuk anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Baik, Bapak langsung ke pokok pembahasan. Jadi, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan dulu tentang mengulang lagi apa yang sudah Bapak berikan. Di minggu pertama, itu Bapak sudah memberikan tentang pembelajaran, alat pembelajaran untuk masa PJJ, yaitu apa? Microsoft Teams, ya. Jadi Bapak sudah mempersiapkan, alat pembelajaran untuk PJJ. Nah, itu masuk di materi kita kelas 9. Ya, jadi pengenalan aplikasi Microsoft Teams. Tujuannya apa? Ini sebagai sarana prasarana untuk pembelajaran jarak jauh ya. Ibaratnya ini kita di kelas, Bapak menerangkan, kalian melihat, kemudian ketika kalian nggak paham bisa langsung tanya jawab ya. Nah ini salah satu fasilitas dari sekolahan, silahkan kalian manfaatkan. Kemudian ini juga sebagai pembelajaran BDIK juga. Nah, di minggu pertama sampai minggu keempat, Bapak menerangkan tentang, apa-apa itu Microsoft Teams ya. Bapak sudah buatkan akun ke kalian, kemudian kalian, Bapak kasih tahu untuk cara login-nya, kemudian Bapak kasih tahu untuk cara gabung pada grup Microsoft Teams, kemudian Bapak kasih tahu juga untuk cara gabung pada acara live. Jika ada video conference kayak gini, live pembelajaran, nah ini Bapak akan kasih tahu. Jadi pada intinya Bapak anggap kalian sudah bisa memahami aplikasi Microsoft Teams. Nah, jika masih banyak teman-teman atau anak-anak yang ketinggalan, itu mohon dicek kembali grupnya, di-scroll ke bawah, ke atas, itu dibaca kembali apa instruksi Bapak itu mohon dibaca. Itu 1 sampai ke minggu 5, Bapak anggap minggu 5. Karena yang minggu 5 itu mengulang tentang anak-anak yang belum bisa ngikuti itu siapa aja. Ya. Jadi pada intinya, kalian Bapak wajibkan untuk bisa menggunakan akun Microsoft Teams ya. Ya, akun sudah Bapak berikan, kalian nggak usah repot-repot. Kemudian, kalian hanya tinggal memahami cara login-nya. Setelah kalian bisa login, nah kalian gabung ke kelas BTIK atau grup kelas semua mapel. Nah setelah itu nanti kita akan berkelanjutan, karena di materi, minggu besok kita akan menjelaskan tentang, fungsi dari akun yang sudah Bapak berikan, ya. Untuk lebih lanjutnya nanti Bapak akan jelaskan. Baik, itu di minggu 1 sampai ke minggu 5. Jadi mohon untuk anak-anak yang yang belum bisa login, untuk diupayakan login dulu. Kemudian bagi anak-anak yang belum memiliki akun, silahkan menghubungi Bapak lagi, nanti Bapak akan coba buatkan. Akun itu sebenarnya itu berbayar ya anak-anak. Jadi Bapak berikan gratis itu, manfaatnya sangat luar biasa, tidak hanya kalian gunakan ketika SMP. Ketika kalian sudah bekerja, kalian SMA, atau bahkan kalian dewasa lah, itu masih tetap bisa digunakan. Ya, jadi itu manfaatnya sangat luar biasa. Eee, Mohon yang belum memiliki akun itu nanti bisa menghubungi Bapak, nanti akan Bapak coba buatkan akun lagi. Iya, tetapi kalau yang sudah kemarin sudah memiliki akun, nanti hubungi, "Pak, eee, kemarin saya belum punya akunnya Pak, kemudian mohon untuk dibuatkan lagi." Lah Bapak cek ternyata nama kalian ada, nah itu Bapak tidak akan buatkan akunnya. Nah itu tandanya itu kalian nggak mau membaca. Ya, Bapak tekankan lagi, kalian budayakan untuk membaca setiap keterangan yang di WhatsApp Bapak berikan itu mohon untuk
dibaca secara detail. Gitu ya. Itu hanya mengingatkan saja ke anak-anak di pertemuan minggu 1 sampai ke minggu kelima. Nah, di pertemuan berikutnya Bapak akan membagikan tentang materi kelas 9 ya. Materi kelas 9 yang bentuknya itu apa? PDF. Ya, bentuknya PDF. Ini Bapak akan coba bagikan ke kalian materinya. Tetapi di sini Bapak tidak akan menjelaskan secara detail ya. Karena apa? Sekali lagi, Bapak ingin menghemat waktu, menghemat segala-galanya ya. Supaya dalam acara ini tidak terlalu lama. Nanti mungkin Bapak akan tekankan lagi di sesi tanya jawab ya. Jadi tujuan live ini kita mereview apa yang sudah kalian pelajari di mata pembelajaran BTIK ya. Jadi harusnya ini Bapak langsung tanya jawab, gimana minggu 1 sampai minggu 5, kemudian minggu 6 sampai ke minggu 10 itu apakah masih banyak yang kalian mengalami kebingungan atau kalian sudah paham semua atau kendala-kendala apa yang kalian alami. Nah, itu harusnya Bapak sudah tanya ke situ. Tapi Bapak ini coba mengulang sedikit lagi, sedikit saja maksudnya, mengulang sedikit saja supaya kalian juga bisa mengikuti dan memahami. Baik, ini Bapak coba bagikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ya. Ini apakah kelihatan yang Bapak Ini siapa, bagikan? Pak? Halo anak-anak, Tio untuk Tio. Ya, Pak. Gimana, Pak? Ini Bapak membagikan tentang materi, apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Jelas. Ya, baik, kalau jelas di sini Bapak akan menekankan kembali tentang bab yang kemarin Bapak bagikan di WhatsApp. Jadi materi yang Bapak bagikan ini itu sama persis yang Bapak bagikan di grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Mohon nanti untuk bisa dibaca lagi, dipahami lagi, karena materi ini sangat penting sekali untuk kehidupan kalian, bahkan untuk pembelajaran kalian ke SMA, ke jenjang SMA, ke jenjang kuliah, kemudian ke jenjang kerjaan kalian. Gitu ya. Yang pertama kita akan bab 1 itu mengenal internet. Ini setelah kita mempelajari media pembelajaran yaitu aplikasi Microsoft Teams ya. Nah, bab 1 itu kita mengenal internet. Jadi selama ini kan kalian menggunakan ini, tetapi kalian tidak memahami konsep sebetulnya itu seperti apa. Kayak contohnya pengertian internet itu apa, sejarah internet itu gimana, perkembangan internet itu kayak apa, seperti apa, keuntungan dari internet dan kerugiannya itu seperti apa, itu kalian belum cukup mungkin banyak yang belum cukup memahami itu. Nah, di sini Bapak hanya menggambarkan saja tentang materi internet ini. Yang pengertiannya itu silahkan kalian baca ya. Silahkan kalian baca di sini, itu sudah dijelaskan cukup jelas. Internet itu ada yang namanya FTP, TCP, IP. Nah, ini salah satu kegunaan untuk kita komunikasi secara secara jarak jauh ya. Coba ini bayangkan kalau semisal kalian tidak bisa masuk sekolah, kemudian kalian tidak dibolehkan masuk sekolah, kemudian Bapak Ibu ingin membagikan informasi tentang tugas, tentang materi. Kalau semisal dari itu tidak ada internet, kemudian kita caranya itu seperti apa, itu mungkin kayaknya kesulitan ya. Kayaknya kesulitan. Makanya dengan adanya internet ini kita kebantu ya. Sebagus-bagus perangkat kalian,
secanggih-canggih perangkat kalian, kalau semisal kalian tidak ada internet, itu tidak bisa digunakan untuk komunikasi secara jarak jauh ya, atau secara dunia maya. Nah, itu salah satu keuntungan internet ya. Kemudian sejarah internet itu dibuat, awalnya itu sejarah internet itu dibuat untuk apa? Untuk militer ya. Jadi untuk komunikasi militer, kemudian untuk bisnis, setelah itu untuk perusahaan, yaitu pemerintahan dan lain-lain. Nah, ini internet muncul itu dulu tuh digunakan pada perusahaan Pizza Hut, itu salah satu penggunanya. Pizza Hut, kemudian yang kedua itu bank. Nah, setelah Pizza Hut dan bank menggunakan itu, nanti internet semakin apa ya, semakin berkembang. Kemudian ada website, ada lain-lain. Nah, itu dengan adanya internet tuh perkembangan teknologi itu semakin cepat. Salah satunya ya ini aplikasi Microsoft Teams yang kita gunakan. Ya. Kemudian keuntungannya pasti banyak keuntungannya ya. Kita mendapatkan informasi secara cepat. Kemudian apa? Kita mengurangi biaya ketika kita mencari informasi itu, kita tidak harus misalnya datang ke sekolah, datang ke tempatnya, atau ke ya kita menghemat biaya lah, menghemat biaya. Kerugiannya apa? Kebanyakan internet kita tidak bisa menyaring apa ya? Biasanya kan informasi itu kan sangat banyak sekali. Nah, kita sebebas apa terlalu bebas untuk mempublikasi apa yang kita inginkan, sehingga apa nanti hal-hal yang nggak baik itu mungkin bisa dipublikasi. Nah, itu kerugian internet itu cepat, tetapi kalau semisal kita tidak bisa menggunakan dengan baik, yaitu nanti akan berdampak tidak baik juga. Contohnya itu kalian dengan adanya internet yang mudah, kalian ya apa ya namanya bisa main game berlama-lama, kemudian sehingga berdampak ke waktu kalian, psikis kalian, dan lain-lain. Silahkan untuk lebih dalamnya lagi, kalian baca. Ini kalau Bapak baca satu-satu, Bapak jelaskan tentang pengertiannya, sejarahnya, itu sepertinya kayaknya memakan waktu. Nah, harusnya di sini nanti Bapak langsung tanya jawab saja, gimana anak-anak setelah memahami, setelah membaca tentang pengertian internet ini, apa yang ditanyakan. Nah, ini bisa dilihat ini, penggunaan internet paling banyak itu di mana. Ya, salah satunya di Asia ini. Penggunaan paling sedikit itu kemarin Bapak cek itu di Korea itu. Jadi di Korea itu hanya dari penduduknya itu kalau nggak salah 30.000 ya, hanya bisa menggunakan 2.000 karena ada keterbatasan. Nah, kalian sangat beruntung sekali nih di Indonesia, penggunaan internet itu tidak dibatasi ya. Kalau di penduduk kita tuh kalau nggak salah 280 juta ya, anggap aja gitu, 280 juta, pengguna internetnya tuh hampir setengahnya, bahkan lebih dari setengahnya itu. 60%-nya lah pengguna internet. Mungkin yang tidak menggunakan itu mungkin mbah-mbah kita yang dulunya nggak mengenal internet ya. Bahkan orang tua kalian yang dulu tidak tahu internet itu sekarang sudah menggunakan. Dulu SMS-nya itu message-nya itu menggunakan aplikasi SMS, sekarang beralih menggunakan WhatsApp. Nah, itu salah satu menggunakan internet juga. WhatsApp kan tidak memakai pulsa, tetapi memakai kuota, walaupun kuotanya itu beli menggunakan pulsa. Nah, itu konsumsi internet seperti itu. Ya, banyak yang kita sudah menggunakan. Nah, ini keuntungannya juga kalian bisa baca, kemudian kerugiannya juga kalian bisa pahami. Di sini sudah ada rangkumannya juga. Silakan kalian pahami. Kemudian di sini setelah kalian memahami bab 1, nanti kemungkinan Bapak akan memberikan latihan soal. Nah, dari latihan soal itu tentang bab 1, kalian seberapa dalam kalian tuntas dalam mengerjakan itu. Jika semisal kalian mengerjakannya lebih mungkin 75% ya,
betul 75%, Bapak anggap itu kalian sudah memahami tentang bab 1 ini. Tapi jika kalian masih banyak yang salahnya, masih salahnya tuh lebih dari 25%, berarti artinya kalian belum bisa memahami tentang bab ini. Nah, Bapak tugasnya itu berikan cukup mudah ya. Kalian tidak perlu mencatat, tetapi kalian memahami saja. Ya, materi sudah Bapak berikan, kalian pahami konsep-konsep pada internet. Setelah itu kalian terapkan dalam lingkungan kalian, gitu ya. Nah, dari situ nanti Bapak mengetahui nih, Bapak memberikan soal-soal. Nah, soalnya itu dari semisal 10 soal, hanya betul 6. Berarti artinya kalian belum bisa memahami tentang materi yang sudah Bapak berikan. Nah, otomatis nanti tugas berikutnya Bapak suruh ngerangkum nih. Ngerangkum dari bab 1. Nanti sama, bab 2 juga seperti itu dan sampai berikutnya bab 3, bab 4, bab 5. Ya, maka di sini Bapak tugasnya sangat mudah sekali, kalian tidak perlu mencatat. Nyatet itu boleh, tetapi pada poin penting-penting saja. Karena kalau biasanya itu Bapak suruh nyatet itu karena apa? Bagi yang nggak mau membaca ini. Otomatis kalau kalian nyatet kan terpaksa kalian baca. Nah, ini kedewasaan kalian ya. Kalian tidak harus ditekan-tekan terus itu, tapi kalian harus bisa memahami. Kalau membaca itu dipahami saja. Ya, kalau kalian pahami otomatis kalian hafal. Gitu ya. Nah, silahkan kalian pahami. Kemudian dicatat bagi yang poin-poin penting saja. Gambaran luasnya itu seperti apa, nah itu kalian catat, itu boleh. Gitu ya, semisal kalian lupa atau untuk menekankan saja. Misal tadi, pengertian internet, saya catat, ini intinya. Kemudian keuntungannya, kerugian, ini intinya. Nah, itu boleh. Kemudian sebelum Bapak lanjutkan ke bab 2, Bapak ingin tanya ke respon Tio, apakah suara Bapak masih cukup jelas? Halo, Tio? Kanya? Halo, Kanya? Ya, Pak. Suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Kalau gitu Bapak lanjutkan lagi ke bab 2. Nah, kalau tadi kita mempelajari tentang apa? Internet. Nah, di sini kita mempelajari tentang dasar-dasar internet, sistem internet. Nah, nanti semisal kalian masih belum paham juga di bab ini buku ini sangat sederhana sekali ya, bahasanya sangat mudah dipahami. Kemudian kita bisa mengimplementasikan, mengimajinasikan di kehidupan kita juga. Jadi Bapak sudah pilihkan buku sudah yang paling ini. Pak, Pak, tulisannya kok kecil banget, Pak? Kecil banget ya, ini Bapak besarkan. Ini kelihatan bagi semisal anak-anak yang tulisannya kecil banget, tidak bisa tidak Pak, ini landing Pak, namanya nggak kelihatan, itu biasanya tergantung jaringan kalian. Kalau jaringan kalian sinyalnya agak kurang baik, itu biasanya nanti gambarnya tuh munculnya akan lama. Sehingga akan terjadi, Pak nggak ada gambarnya, Pak, padahal punya Bapak tuh sudah ada. Kemudian materi bab ini sudah Bapak berikan juga di grup WhatsApp masing-masing ya. Jadi silakan kalian bisa download, bisa lihat, baca ulang lagi, gitu ya. Ini Bapak hanya menekankan saja. Gitu ya anak-anak. Halo Kanya, masih bisa mendengarkan suara Bapak? Masih, Pak. Masih, baik. Kalau gitu Bapak lanjutkan saja ya. Nah, di bab 2 ini kita memahami tentang dasar-dasar sistem jaringan internet dan intranet ya. Nah, ini sangat krusial juga. Jadi internet itu kan kayaknya sifatnya cloud computing, jadi nggak kelihatan. Nah, di balik nggak kelihatan itu mesti ada perangkatnya. Apa saja perangkatnya? Ada kabel, ada wifi itu disebut router. Kemudian ada hub, ada ada LAN, banyak sekali. Banyak sekali nanti kita akan pelajari. Nah, sebenarnya kalau kalian masuk itu nanti akan Bapak bawa ke lab, itu Bapak perlihatkan. Kemudian Bapak praktekkan juga cara menggunakannya. Tetapi sekali lagi,
kita tidak sampai saat ini kita belum bisa tatap muka, jadi kita hanya bisa memahami saja dan mengidentifikasi ya. Jadi kalian bisa membayangkan sambil mungkin melihat dari Pak. YouTube. Ya gimana? Nggak berangkat sekolah. Enggak berangkat. Untuk sesi tanya jawabnya nanti dulu ya saja ya. Jangan dipotong dulu ya. Nanti Bapak kasih kesempatan. Ya, boleh nanti tanya-tanya apa Pak? Enggak sekolah Pak, enggak apa nanti boleh Bapak kasih 5 menit. Ini Bapak akan agak cepat sedikit nih. Ya. Baik, Bapak lanjutkan. Dari internet tadi, nanti kita mengetahui perangkatnya itu apa. Jadi kalian bisa terhubung sama internet itu caranya gimana? Hanya mungkin kalau kalian tuh di HP ini memasukkan SIM card, kemudian SIM card-nya diisi pulsa, kemudian pulsanya dibelikan kuota. Itu secara sederhananya ya. Tetapi kalau di laptop nih, bayangkan di komputer itu supaya connect internet tuh gimana? Kalau kita secara fisik bisa menggunakan kabel kita colokkan nanti bisa connect internet. Nah, bisa kalau misal tanpa fisik secara wireless itu menggunakan WiFi. Nah, perangkatnya WiFi itu seperti apa? Disebut apa? Ada router, ada hub, ada lain-lain. Nah, itu harus kalian pahami. Kalau kalian masuk, itu nanti Bapak akan berikan contohnya langsung dan Bapak akan praktekkan. Tetapi sekali lagi, kita belum masuk, kalian hanya memahami ini. Jika kalian belum paham lagi, kalian bisa mencari juga ke YouTube, ke Google, ke lain-lain ya. Oh, ini bentuknya kayak gini, silahkan, itu dikembangkan. Nah, tujuannya dari pembelajaran bab 2 ini, kita menjelaskan pengertian jaringan komputer. Jadi kalau internet kan tadi secara luas. Kalau ini, internet di jaringan komputer. Jadi di lab itu konsepnya itu kayak gimana. Ya, itu kayak gitu. Kemudian manfaat dari jaringan komputer itu seperti apa. Kemudian mengidentifikasi, nah tadi komponen jaringan itu apa. Jenis-jenis jaringan itu apa. Kemudian perangkat kerasnya itu kayak gimana. Jadi kalau misal kita masang kabel, itu kabelnya tuh harus gimana, apa langsung dicolok sambung-sambungkan seenaknya sendiri. Nah itu ada topologinya, ada bus, ada ring, ada hub, itu macam-macam. Silahkan kalian pahami. Nah ini kalau kalian bisa baca pelan-pelan, itu nanti sangat relevan sekali dalam kehidupan kalian. Ya, topologi ini. Kemudian media transmisinya itu gimana, cara menyalurkannya itu gimana, itu kayak kalian nyolokan TV itu tiba-tiba itu bisa muncul gambarnya tuh itu menggunakan apa, antenanya itu langsung ke mana transmisinya, ke satelit. Nah itu seperti itu harus kalian pahami. Selama ini kita gunakan tetapi konsepnya itu kita nggak pahami. Nah, kalau kalian bisa memahami itu, nanti kalian timbul imajinasi, wah saya nanti bisa menciptakan ini, ini. Itu dengan kalian banyak membaca dan memahami tentang pembelajaran PTIK ini. Ya, nah di sini peta konsepnya kalian baca-baca dulu. Di sini manfaat jaringan komputer itu ada media berbagi sepeda. Nah ini komponennya ada komponen fisik, logis, dan aplikasi. Kemudian jenis jaringannya ada LAN, MAN, WAN, internet. Nah keterangan ini silahkan kalian baca lagi karena di sini Bapak akan menghemat waktu dan menghemat segala-galanya. Lebih nanti Bapak tekankan ke tanya jawab. Ini kan materi sudah Bapak berikan 3 minggu sebelumnya ini atau 2 minggu sebelumnya ini. Nah silahkan kalian kan otomatis Bapak menganggap kalian sudah membaca semua ya. Nah nanti sama kayak di bab 1 Bapak akan berikan soal. Dari soal itu mohon untuk dikerjakan betul-betul ya. Jika semisal kalian mengerjakan salahnya, ya anggap aja Bapak belas kasih nih 70% betul, 30% salah nih. Jadi kalau semisal soal 10 kalian salah 3, Bapak anggap tuntas. Ya, jadi kalian tidak usah merangkum lagi. Tetapi kalau semisal soal 10 itu kalian salah 4, yang betul hanya 60%, 6 saja, itu berarti artinya kalian belum memahami tentang konsep pada bab 2 ini. Nah, itu berarti kalian harus menekankan lagi dengan mencatat ya, mencatat poin-poinnya saja. Ya, oh ini yang belum saya pahami, oh ini yang belum. Nah, kalau Bapak belajar dulu tuh dari sini dulu awalnya. Dari manfaat. Nah, manfaat itu nanti ada medianya. Wah, Bapak searching itu medianya apa aja. Kemudian LAN itu pengertiannya apa, fungsinya untuk apa. Nah, itu kalian bisa pelajari di sini. Nah, walaupun di bawah itu sudah dijelaskan. Ya, silakan kalian baca dulu. Nah, itu
sifat kritis kalian harus ditimbulkan. Gitu ya. Oh ini nampaknya baterai Bapak mau habis, nanti Bapak kemungkinan pindah ke handphone. Gitu anak-anak, ini pengertiannya, ini penjelasannya, silahkan kalian sudah baca, silahkan nanti yang belum paham silahkan ditanya jawabkan di sesi tanya jawab bab 1 dan bab 2. Kemudian ada juga bab 3. Bab 3 ini aksesnya. Nah, akses internet. Nah, ini salah satu aksesnya itu perangkatnya tadi. Menggunakan perangkat apa? Ada perangkat keras lunak, modem, wifi, chatting, FTP, email. Nah, ini di sini Bapak sudah coba kita mengawali ya. Mengawali kayak menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini sudah mengawali menggunakan internet nih. Sudah kita praktekkan juga. Ini adalah salah satu manfaat internet ya. Nah, tujuannya ini menjelaskan apa ini penyelenggaraan jasa internet. Nah, kalau kita menggunakan internet di komputer itu kita menggunakan apa? Jasanya itu apa? Kalau di HP kalian kan menggunakan SIM card. Ada SIM card, kemudian ada Telkomsel, Indosat, macam-macam. Nah, kalau di kayak di rumah kalian pingin ada internet untuk semuanya yang disebut WiFi, itu menggunakan jasa apa? Ada yang IndiHome, ada Bisnet, ada MNC. Nah, itu kalian pahami ya. Kemudian mengidentifikasi perangkat apa yang digunakan dalam akses internet ya. Tadi Bapak jelaskan modem, terus wifi-nya apa, routernya apa. Jika kalian ingin menambah di tempat kamar kalian ada internet khusus, nah itu menggunakan tambahan perangkat apa, kalian harus tahu itu. Mengidentifikasi perangkat lunaknya yang digunakan. Nah, perangkat lunak itu yang nggak kelihatan secara fisik itu apa. Ya, salah satunya ini Microsoft Teams ini. Itu salah satu menggunakan aplikasi internet, menggunakan jaringan internet ya. Kemudian pengukuran kecepatan. Nah, kecepatan bandwidth-nya itu berapa Mbps. Wah, kalian download nih. Kalau Bapak kasih tahu nih, kalau kalian ingin download cepat itu ada di mana? PIP itu tempatnya di Pemkot. Dulu tuh Bapak ingin download apa ya, motivasi video motivasi gitu kan, itu sampai berapa ratus MB itu. Wah, kalau menggunakan WiFi di rumah tuh lama, kecepatannya tuh kbps Mas ya. Kalau di Pemkot itu yang di depan itu, yang di PIP itu tuh ada jaringan internet gratis dari Semarang Kota itu, kecepatannya tuh hampir 2 MB per second. Jadi cepat sekali. Download 1 giga mungkin 15 menit. Itu kalau kalian menggunakan laptop ya. Nah, ini peta konsepnya silahkan kalian pahami lagi. Ini Bapak akan menjelaskan secara cepat lagi. Jadi Bapak sudah memberikan bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 3 sudah kan kayaknya. Bab 3 lah itu kalian coba pahami lagi, baca lagi. Nanti Bapak akan berikan apa ya, contoh-contoh soal. Itu silahkan. Langsung praktek sambil Bapak selingi tentang materi-materi. Nah, tapi nanti keterampilannya kita uji latihannya menggunakan apa? Kalau kelas 8 nih, ini kan kelas 8 kelas 9 sekarang ini kan yang kemarin ketemu BTIK-nya kan sama Bapak kelas 8 itu, ya kan? Kalian sudah mempelajari apa kemarin kelas 8? Microsoft Word ya. Kemudian Excel. Nah, kita belum mempelajari PowerPoint ya. Nah, itu kalian sudah coba-coba. Nah, kalau keadaannya seperti ini tuh kita latihannya gimana? Kalian nggak bisa datang ke lab. Kalian juga banyak yang tidak memiliki perangkat maksudnya perangkat laptop ya. Dia agak susah mungkin. Nah, Bapak sudah kasih option kemudian untuk kalian, yaitu menggunakan akun yang kemarin Bapak berikan, yaitu akun Microsoft Teams. Ya, akun Microsoft Teams itu sebenarnya bukan akun Microsoft Teams saja, itu disebut akun Office 365. Ya, akun Office 365 itu bisa digunakan untuk Microsoft Teams, aplikasi Microsoft Word online, Microsoft Excel online, kemudian PowerPoint online. Nah, akun itu bisa digunakan apa saja, gitu ya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan sedikit tentang
akun Office 365 yang sudah Bapak berikan atau akun Microsoft Teams. Gitu ya. Nah, definisi ini silakan betul-betul dipahami dulu. Jadi, akun kemarin yang Bapak berikan itu disebut akun Office 365 ya. Salah satunya bisa digunakan akun Microsoft Teams ya. Kemudian nanti bisa digunakan untuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Bahkan kalian bisa menyimpan foto-foto kalian tuh secara unlimited, tetapi kan kalian belum bisa menggunakan ini. Gunainnya gimana ya Pak? Ini gunainnya gimana? Nah, nanti Bapak akan jelaskan. Ya, untuk lebih mengembangkan lagi silahkan bisa lihat di YouTube. Gitu ya. Mohon izin anak-anak, Bapak ini pindah ke handphone ya. Karena apa? Di laptop Bapak ini kayaknya baterainya mau habis. Gitu. Sambil Bapak pindah, mungkin ada yang ditanyakan. Pak, kuota saya mau habis, Pak. Boleh keluar nggak, Pak? Mau habis? Iya, Pak. Nggak menggunakan. Ya, boleh, tapi nanti Bapak berikan siaran ulang. Ini Bapak sebelum habis, sebentar aja, diikuti 5 menit atau 10 menit aja, bisa enggak? Nanti karena Ini Bapak tinggal 100 MB doang, Pak. tinggal 100 MB ya, ya udah. Nanti tanya ke temennya ya. Nanti tanya ke Iya, temennya. makasih, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, mohon untuk anak-anak bisa gabung dulu yang lainnya. Makanya ini Bapak sudah tercepat ini. Tercepat. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ini Bapak pindah menggunakan handphone. Halo, ini Bapak menggunakan handphone. Halo, anak-anak. Untuk siapa tadi? Tio sama Kanya, suara Bapak cukup jelas. Jelas, Pak. Ya, baik, Bapak lanjut ya. Jadi gini, di bab yang nanti ini Bapak sambil jalan-jalan di kelas. Jadi di bab nanti Bapak akan jelaskan setelah kemarin kan kita kan tadi Bapak sudah menjelaskan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, silakan kalian dalami lagi. Nanti di apa namanya di minggu berikutnya Bapak akan memberikan materi tentang Microsoft Word secara online. Kemudian Excel secara online dan PowerPoint secara online. Kalau kemarin kalian mempelajarinya secara offline, ini nanti kita mempelajarinya secara online ya. Ya, jadi silahkan kalian pahami. Ini apa Bapak tak ambil cas dulu ya, takutnya laptop Bapak mati nih. Sebentar ya. Sebentar aja. Ambil cas dulu. Pak. Ya, gimana? Mungkin Pak, sambil sudah ada selesai apa belum? belum. Sebentar lagi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan ini Bapak sambil coba ngecas laptopnya Bapak karena takutnya itu nanti tidak bisa direkam. Ini pembelajaran lagi Bapak rekam. Sebentar lagi ya. Ini Bapak jelaskan. Mohon untuk ditunggu. Mohon maaf karena kalau dalam acara online ini biasanya baterainya cepat habis ya. Baik Bapak, baik anak-anak. Habis Pak. Mau Pak. Bapak lanjutkan kembali ya. Jadi kalau di kelas 8 kalian kan sudah mempelajari aplikasi aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Excel, PowerPoint secara offline. Nanti di sini Bapak akan ajarkan secara online. Ya, maka silakan untuk anak-anak yang kemarin belum bisa login menggunakan akun Microsoft Teams-nya, itu silakan segera untuk di login. Ya, karena salah satu untuk menggunakan Microsoft
on Word, Excel, PowerPoint secara online, itu kalian harus bisa login menggunakan akun yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Itu penting itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempersiapkan akun aplikasi browser yaitu ada Google Chrome. Kemudian nanti ada satu lagi aplikasi browser yang harus kalian download. Itu biasanya soalnya apa? Kalau nanti Bapak akan kasih tahu, soalnya kalau aplikasi Google Chrome itu kebanyakan nanti biasanya nggak bisa. Terjadi kayak macam-macam gitu ya. Baik, mungkin langsung Bapak contohkan saja ya. Langsung Bapak contohkan saja. Ini Bapak akan membagikan. Bapak langsung contohkan saja. Ini Bapak akan membagikan handphone Bapak. Halo, Tio, apakah ini sudah kelihatan? Bapak membagikan handphone tampilan handphone Bapak. Sudah ya. Baik, silakan anak-anak diperhatikan. Jadi di sini nah nanti kalian download aplikasi browser namanya Pavin. Ya, Pavin ini, contohnya ini. Kalian buka di Play Store aja, ketik saja PAEPU F Pavlin, PUFLEIN. Nah, gambarannya burung seperti ini. Yang warnanya hijau ya. Yang warnanya hijau, kalau yang warnanya biru itu berbayar. Jadi ya silahkan kalian download atau bisa menggunakan Google Chrome sebenarnya. Tapi kalau Google Chrome itu biasanya mengalami kendala karena kalian sudah Bapak coba itu mengalami kendala. Nah, kalau sudah kalian ini aplikasi browser ya. Kalian new tab saja, misal nih kosong ya. Ini kosong. Nah, kalian ketik saja office titik dot atau .com. Nah, office.com. Kalian ketik saja office.com. Nah, ini Bapak sudah login. Coba Bapak sign out aja. Supaya kalian tahu dari awal. Nah, nanti kalau ada tulisannya ketik lagi office.com. Nah, nih kalau semisal kalian belum memiliki akun, nanti akan tulisannya itu login. Ya, silakan kalian sign in. Nah, karena di sini Bapak sudah menggunakan sign in, nah ini akun coklat yang Rofi@smpn36. Pokoknya yang belakangnya SMPN36 Semarang.sjh.id ya, yang sudah kalian gunakan di akun Microsoft Teams kalian. Nah, ini sebenarnya akun yang Microsoft Teams itu disebut akun Office 365 ini ya, secara online. Ya, bukan akun hanya untuk Microsoft Teams. Ya, makanya yang belum bisa login untuk segera bisa login dulu. Kemudian yang belum punya silakan bilang sama Bapak, nanti akan Bapak bantu buatkan. Ya, tetapi kalau yang sudah punya jangan sampai minta buatkan, nanti Bapak kasih nilai sikapnya di BK itu jelek gitu. Itu termasuk sifat bohong. Ya, kalian nggak mengupayakan seenaknya sendiri. Kemarin lupa Pak gini-gini. Makanya akun itu tolong dicatat di buku kalian, di handphone kalian ya. Ketika kalian punya ganti handphone, kalian masih punya catatan di buku kalian dan passwordnya jangan sampai lupa. Ya, tutorial sudah Bapak berikan. Silahkan kalian baca lagi, Bapak tidak akan mengulang, tapi Bapak akan melanjutkan materi ini. Ya, jadi akun sudah kalian miliki. Kalau kemarin kita menggunakan Microsoft Teams, sekarang ini kita menggunakan aplikasi tadi namanya Pavlin ya. Silahkan kalian download Pavlin di Play Store. Nah, kalau sudah muncul ini, ketik office.com, kemudian kita sign in. Nah, ini sign in menggunakan akun yang sudah ada di Microsoft Teams ya. Sign in. Nah, ini passwordnya kalian masukkan. Baik. Bentar, ini Bapak lupa passwordnya. Ini Bapak matikan dulu supaya kalian tidak tahu passwordnya Bapak.